Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jemaah salat tarawih dan witir di Masjid Ruhama yang disayang Allah. Alhamdulillah hari ini kalau pertemuan kita lagi di malam Ramadan, malam penuh keberkahan. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita dan menerima amal-amal kita. Meneruskan ceramah kemarin tentang visi peradaban di Quran surah Al-Fat ayat 29 ya. Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, khususnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, seperti pohon gitu ya. Allah mengatakan azarain, seperti tanaman. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang penuh kebaikan, dikatakan di awal ayat ya, sesuai dengan nama masjidnya juga Ruhama. Nabi Muhammad dan para sahabat itu kalau dengan orang-orang beriman itu sangat baik, sangat penyayang, tapi sangat keras ketika bertemu dengan orang-orang kafir, sangat tegas ya atau tidak gitu ya. Maka Allah memberikan permisalan seperti pohon kajar. Pohon ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Allah, akhraja syaqaqahu. Pohon kalau ditanam, maka dia akan mengeluarkan tunasnya, gitu ya, dari sebuah biji. Dia akan mengeluarkan tunas yang kecil, yang kalau masih kecil tentu masih mudah patah gitu ya, masih gampang kena hama, masih mudah rusak. Begitulah peradaban, begitulah perbaikan di umat Islam. Maka jika kita sama-sama memperbaiki umat Islam saat ini, maka pasti menjadi di awal-awal menjadikan mudah lemah, mudah patah, mudah rusak. Tapi Allah bilang dari tunas itu akan menguat. Fa'azaru, lalu Allah kuatkan dia. Dari tunas lalu muncul akar yang mungkin banyak, batang yang lebih besar, bahkan tumbuh daun-daunan yang nanti bisa menguatkan pohon itu. Dan itu juga sama dengan umat Islam. Jika kita rawat anak-anak kita, kita rawat pemuda-pemudi kita yang mungkin awalnya susah gitu ya. Tapi saya lihat tadi Masya Allah di Ruhama ini sangat ramah gitu ya. Sangat ramah dengan anak-anak. Dulu waktu saya kecil itu tinggal di Cipulir, Bapak Ibu gitu ya, daerah Cipulir. Cukup ketat aturannya gitu ya. Tidak sedikit jeweran, pukulan dari para bapak-bapak, terutama pada anak-anak yang mengganggu tanda punya sholat gitu ya. Pada akhirnya beberapa tahun lalu bertemu teman-teman sebaya di Lebaran, lalu mengajakkan sholat zuhur yuk gitu ya, zuhur yuk. Enggak, masih ada bapak itu seperti ini. Terawih itu masih muncul dari kecil sampai sekarang. Ya, salah siapa? Salah mereka yang mungkin belum belajar. Salah mereka yang mungkin menganggap anak-anak tetaplah anak-anak, nggak layak untuk dapat soft di masjid gitu ya. Bahkan ada salah satu yang mereka sama sekali sampai saat ini nggak sholat ya. Mungkin salah satu gara-garanya ya seperti itu, yang tidak memperdulikan generasi muda kita, yang tidak memperdulikan anak-anak kita, sehingga mereka jauh dari Allah Subhanahu. Lalu Allah menyatakan proses berikutnya ya. Fastadilalu ya.
menjadi kuat, menjadi kokoh, tebal, batangnya menjadi tebal, akarnya menjulang ke bawah, batangnya menjulang ke atas, yang artinya ketika pohon ini menjadi sebuah pohon, ya, menjadi sebuah pohon, terutama pohon-pohon yang berbatang kayu, dia akan kokoh, dia akan banyak manfaat bagi sekitarnya dan tidak mudah tertiup angin atau bahkan terkena hama sekalipun, ya. Begitu juga peradaban, kalau dia sudah kokoh, ya maka dia tidak akan menjadi mudah hancur, dia tidak akan mudah rusak, ya, karena di selanjutnya Allah bilang kalau Islam itu besar, orang-orang kafir takut. Orang-orang kafir itu sangat takut jika Islam menjadi besar. Jadi kalau di antara kita yang sudah baca berita di New York sekarang, ya, pemimpinnya adalah orang Islam, ya. Diawali dengan kegaduhan yang luar biasa, mereka tidak setuju dengan bagaimana seorang Islam memimpin negara Amerika, terutama di New York. Tapi pada akhirnya tidak sedikit kesaksian-kesaksian bahwa kemakmuran sudah mulai hadir di sana. Azan-azan sudah berkumandang yang dulu mungkin minimal sekali, ya, termarginalkan, tersingkirkan. Sekarang Islam menjadi pemimpin dan makmur yang sekarang kita berada. Sama halnya dengan negara-negara Islam, Bapak Ibu, ya. Orang-orang kafir itu sangat takut ketika negara Islam itu maju. Sebut saja, ya, misalnya Iran, apapun negaranya, yang mereka akan berusaha menghancurkan, dituduh apapun, ya, dituduh memiliki senjata musnah massal pada waktu itu, yang pada akhirnya nggak ada satupun, ya. Sampai sekarang negara kita, saudara kita Palestina juga sedang diserang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya. Tapi yang pasti orang-orang kafir itu nggak pernah suka sama Islam kalau maju. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan negara Islam, untuk menghancurkan Islam. Sama halnya dengan kita. Ya, kalau mungkin di Indonesia tidak dihancurkan dengan cara perang, ya, tapi banyak, mohon maaf, ya, pembodohan yang sedang terjadi kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemudi kita, yang pada akhirnya mereka jauh dari masjid, ya. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita bahwa masjid adalah salah satu pusat terbentuknya generasi peradaban, ya. Tidak boleh kita pernah meremehkan bahwa majelis-majelis kecil, bahkan anak-anak kecil sekalipun yang berkumpul di dalam masjid, gitu, ya, jangan pernah kita meremehkan hal itu. Bisa jadi perbaikan-perbaikan muncul dari sana. Ada anak muda nongkrong, silahkan tawarkan di masjid. Nah, dulu juga pernah kejadian saya ke masjid, ada salah satu tugas masjid itu, masya Allah, gitu, manggilin anak-anak dari luar, bahkan pengamen, gitu, ditawarkan uang kan, 2.000 rupiah, tapi syaratnya baca Anas, gitu, baca hafalan. Terus ditantang, kalau mau 5.000 tambahkan hafalannya, kalau mau 10.000 tambahkan hafalannya. Mungkin kalau kita yang sudah seperti ini, wah, ibadahnya riya atau ibadahnya mengharapkan dunia. Tapi namanya peradaban, Bapak-bapak, Ibu-ibu, namanya perbaikan Islam butuh proses. Bagaimana kalau kita misalkan tumbuhnya sebuah pohon yang butuh proses, ya. Nggak mungkin kita tanam ini benih jeruk, dalam 1-2 hari tumbuhlah pohon jeruk lalu berbuah matang, nggak mungkin, gitu, ya. Butuh beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun. Misalnya untuk pohon-pohon yang berbatang, misalnya pohon durian, ya, butuh berpuluh-puluh tahun untuk menjadi pohon durian yang siap menghasilkan buah-buah yang terbaiknya, ya. Sama halnya dengan perbaikan kita, perbaikan umat Islam ini, maka butuhnya kesabaran. Ya, kadang-kadang kalau di masjid ada yang berisik-berisik, ya, sabar-sabar, ya. Ada anak-anak kecil, kita ingatkan. Kalau ada anak kecil yang berisik, kita bersamai, ya, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ada bapak, ibu-ibu, ada anak-anak, ajak ke masjid. Karena di masjid ini mudah-mudahan menjadi awal mula kebangkitan bangsa Islam, kebangkitan umat Islam dan bangsa Indonesia terutama, ya.
nggak mungkin di luar sana, ya nggak mungkin ngumpulnya di warnet, nggak mungkin ngumpulnya di mana-mana ketika bermain. Dulu ada juga perbincangan sama seorang bapak-bapak, ya, dia rindu dengan masjid yang dulu, kata bapak itu, dulu kami boleh main bola di masjid. Di sebelahnya ada lapangan, mereka main bola, tapi ketika terdengar azan, ya mereka langsung sholat. Ya. Pada akhirnya anak-anak itu suka dengan masjid karena semua di masjid tersedia. Ya, tempat mainnya ada, tempat baca buku ya ada, tempat untuk beribadah menenangkan diri ya ada, ya, tempat ngobrol juga ada, dan ini mudah-mudahan bisa kita praktikkan terutama di masjid kita. Ya. Lalu Allah terangkan lagi bahwa yu'jimuzurro, kalau pohon kita sudah tanam, lalu pohon kita rawat, maka pohon itu menjadi sebuah hal yang mengagumkan mata kita. Ya. Mungkin di antara kita ada yang menanam pohon, lalu pohonnya tumbuh besar, maka pohon itu menjadi pohon yang sangat indah di mata kita. Lalu kita ingat bahwa dulu kita tanam bijinya, kita rawat dari hama, ya, kita semprot-semprot dengan pupuk misalnya, lalu tumbuh besar bahkan sampai berbuah. Kata Allah, yu'jibuzurro, yaitu mengagumkan para penanamnya. Sama ya, ketika peradaban ini kita mulai dari anak-anak kita, lalu anak kita tumbuh besar dalam kesolehan, anak kita tumbuh menjadi penghafal Al-Quran, tumbuh menjadi penghafal hadis. Apapun yang dikerjakan sama anak kita menjadi sebuah keberkahan dan pasti selesai, maka kita sebagai orang tua pasti mengagumi anak tersebut. Tapi kalau mungkin juga anak-anak yang mengagumkan ini tumbuh begitu saja, ya, maka kita sebagai orang tua harus betul-betul mengilmui diri untuk merawat anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi yu'jibuzurro, ya, supaya anak-anak kita itu mengagumkan penanamnya. Sebab penanamnya kita semua, ya, penanamnya kita semua di sini. Karena kalau di masjid maka penanamnya adalah ya kita semua. Kita yang menghadirkan kenyamanan di masjid, kita yang menghadirkan anak-anak suka dengan masjid, sholat di masjid daripada di rumah, gitu ya. Maka nanti mudah-mudahan mereka, anak-anak itu nanti mudah-mudahan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya ingat Bapak itulah yang terus membersamaiku ketika sholat tarawih. Ya Allah, aku bersaksi bahwa si Bapak A adalah Bapak yang selalu menggandeng aku berjalan ke masjid. Persaksian ini yang kita harapkan dari anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, dan mudah-mudahan juga anak-anak kita bisa memperbaiki keadaan Islam maupun keadaan Indonesia. Tentunya kita sebagai penanamnya harus sama-sama terus belajar, terus bersabar, dan terus mengarahkan anak-anak kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu, di bulan Ramadan, ya, kata ulama, bulan Ramadan adalah musim semi, artinya musim untuk kita menanam, ya, banyak-banyak kita menanam. Ada sebuah hadis, kalaupun kata Rasulullah, kalaupun besok adalah hari kiamat, lalu aku punya satu benih, kalau besok hari kiamat lalu saya punya satu benih, niscaya saya akan tanam benih itu saat ini. Sebentar lagi mungkin Ramadan selesai, atau mungkin umur kita nggak akan sampai selesai dari Ramadan ini, maka di bulan Ramadan, di musim semi ini, mari sama-sama kita perbanyak menanam kebaikan, menanam benih-benih kebaikan. Sama-sama kita menanam benih-benih perbaikan Islam pada anak-anak kita, pada kebaikan bangsa pada anak-anak kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, karena nanti tentu di akhirat kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mencukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.